Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Grianet. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan update customer management ya teman-teman, yang sekarang di versi 2.0.6. Nah, lalu apa saja yang baru? Tentunya ada banyak ya teman-teman. Ada untuk yang seperti request dari teman-teman, itu ada untuk pencatatan di pembayaran ya, istilahnya apa ya, accountingnya lah. Terus juga ada send message ya, send WA secara menyeluruh kepada semua customer, dimana ketika ada gangguan jaringan dan teman-teman akan menginformasikan kepada customernya itu melalui WA. Jadi teman-teman nggak perlu buat grup WA, terus nggak perlu WA satu persatu, tapi teman-teman tinggal kirim pesan dari customer management, nanti sudah tersampaikan ke semua customer ya. Nah, untuk caranya langsung saja teman-teman, ini saya akan flashback lagi untuk cara instalasinya ya. Mungkin buat teman-teman masih bingung ya, ini saya jelaskan mungkin lebih detail ya, dan mungkin videonya agak panjang juga. Di sini saya coba untuk pakai AA panel teman-teman. AA panel, terus teman-teman bisa apa itu namanya, masuk ke AA panelnya, terus di directory websitenya ya. Yang pertama teman-teman buat site di sini ya, pasti teman-teman kebanyakan udah paham ya. Kalau belum nanti bisa tulis di kolom komentar, akan saya pandu. Terus buat sitenya ketika udah jadi, dan teman-teman akan dibuatkan directory sesuai dengan nama sitenya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, teman-teman tinggal download untuk customer manajemennya. Linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Terus kita upload ke server kita. Oke, kita upload tadi ini ya. Klik upload, terus upload file. Nah, teman-teman cari tadi downloadnya, disimpannya di mana ya. Ini customer management 2.0.6. Bisa upload. Oke, kita tunggu. Oke, setelah selesai kita ekstrak dulu teman-teman. Kita unzip, confirm, tunggu prosesnya juga sampai selesai. Sambil ngopi teman-teman, ngopi sambil udut. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman tinggal buka direktorinya, terus di copy semua ya. Copy semua ini untuk yang install ya teman-teman. Untuk yang update seperti biasa nanti juga akan saya jelaskan. Lalu kita tempel di sini teman-teman. Kita tempel di root direktorinya. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman kembali lagi ke website PHP project. Nah, ini kan direktori ini ya, ini dikonfigurasi. Terus pada site directory, nah ini teman-teman untuk site directory-nya ke ini ya, yang tadi kita upload tadi ya. Terus untuk running directory-nya kita arahkan ke public teman-teman, public. Terus kita save seperti ini, kita close, kita kembali lagi ke file manajernya. Oke, sudah semua. Nah, setelah itu teman-teman bisa membuat database. Di sini saya sudah coba buat ya. Nah, untuk cara buatnya seperti ini teman-teman, saya tunjukkan dengan gambar aja ya. Nah, pada menu database teman-teman bisa add DB, terus kemudian teman-teman akan melihat tampilan seperti ini. Nah, ini teman-teman tinggal tulis saja. Maaf ya teman-teman, agak bising ya. Teman-teman tinggal tulis database name-nya sesuai keinginan teman-teman, password juga, yang penting ini diingat. Kalau sudah di confirm, dan kalau sudah kita mulai proses. Oh, ada satu lagi yang tertinggal teman-teman. Ini kalau sudah selesai ya, kita kembali lagi ke file manager. Pada file env teman-teman dibuka.
Dibuka terus ini untuk dicari DB. Nah, ini DB host ya di LAN 21. Di LAN 23-nya ini database name, ini kita isikan sesuai yang kita buat tadi ya. CM206 ya. CM206. Terus username-nya juga sama, CM206. Terus passwordnya CM123. CM123. Terus kita save teman-teman, kita save. Oke, kalau sudah, ini untuk app URL-nya. Ini kita isi 10.1.10.100. Ini disesuaikan dengan alamat domainnya teman-teman ya, alamat websitenya ya. Terus kita save. Nah, jika sudah, ini kita close. Kita buka tab baru lagi teman-teman. Tinggal kita akses untuk IP-nya atau domainnya. Nah, teman-teman akan diarahkan ke halaman instalasi. Namun di sini ada beberapa extension yang harus diaktifkan ya teman-teman. Ada CURL, file info, JSON, MB string. Nah, ini cara ngaktifinnya gimana? Kalau di sini ada yang silang ya, silang merah. Teman-teman bisa masuk ke App Store. App Store terus pilih versi PHP yang digunakan teman-teman. Kalau misalkan ini di punya saya ini ya teman-teman. PHP versionnya ini kan pakai 84 teman-teman. PHP version ya 84. Berarti di sini kita akan mengaturnya juga di yang 84. Nah, ini teman-teman. Kita setting. Terus install extension ini. Nah, ini ada file info, diinstal, terus ada macam-macam ya, exif. Nah, intinya nanti disesuaikan dengan kebutuhan customer manajemennya. Kalau di sini memang saya aktifkan 3 teman-teman, cuma Red di sini belum bisa pakai sih. Oke, terus juga ada PHP info. Nah, PHP info ini extension yang sudah aktif teman-teman. Jadi bisa dicek dari sini juga. Terus kalau misalkan di pas kita lakukan storage link itu teman-teman nanti bisa masuk ke disable function. Nah, di sini nanti ada storage link itu dihapus ya teman-teman. Soalnya kalau yang muncul di sini ini dia ke disable. Oke, setelah itu kita close karena ini udah hijau semua, langsung saja saya next. Nah, ini sudah semua masuk ya teman-teman. Creating database. Nah, ini terdeteksi bahwa kita sudah punya database ya teman-teman, karena tadi memang kita udah buat ya. Ini delete saja. Nah, udah selesai. Kita install. Kita masukkan nama teman-teman. Misalkan administrator. Emailnya admin.com. Passwordnya 123456778 sama. Oke. Create admin. Nah, sudah berhasil. Terus juga isikan info company teman-teman. Ini harus diisi ya teman-teman, kalau enggak nanti kena ini validatornya. Jadi harus diisi. Misalkan namanya Grianet channel. App URL-nya juga diisikan sesuai app URL tadi. Email juga diisikan emailnya. Nanti email ini buat login ya teman-teman, buat login ke website WAZB-nya ya. Kalau teman-teman mau mengaktifkan WAZB-nya, untuk alamatnya juga diisi, kotanya Sukoharjo, tempat saya tinggal dan saya lahir. Terus postal kode pos. Bentar saya buka rokok. Postal kodenya juga diisi. Postal kode saya, nomor telepon. Ini nomor telepon saya.
tax rate. Nah, kalau teman-teman mau mengaktifkan tax rate atau pajak, itu nanti tinggal diisi aja nominalnya, angkanya. Kalau standarnya di Indonesia itu 11% ya teman-teman. Tapi kalau nggak, teman-teman belum wajib pajak, teman-teman nggak perlu isi tax rate-nya. Mantap nih sambil ngopi. Nah, kalau udah, kita save. Nah, save terus kita finish, kita akan diarahkan ke halaman login. Login, baru kita login, kita isikan info login tadi ya teman-teman. Oke, login. Nah, sudah masuk teman-teman. Ini sudah masuk. Terus saya akan mengaktifkan WAZW dulu. WAZW untuk konfigurasinya ya teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal masukkan password. Tadi emailnya yang dipakai kan admin ini ya. Mudah-mudahan belum terdaftar sih. Oke. Oh, ternyata sudah kepakai teman-teman. Berarti saya akan coba dengan yang lain. Itu misalkan emailnya teman-teman nggak sengaja ada yang kepakai orang ya. Di general setting ini saya isi admin 1, save, masuk lagi 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berhasil didaftarkan ya. Ini kondisinya sudah terdaftar. Teman-teman tinggal menambahkan paket ya. Kalau yang pertama kemarin itu teman-teman langsung mendapat paket trial ya. Tapi kalau ini paket trialnya saya sediakan di produknya ya teman-teman. Jadi tinggal add. Nah, ini pilih starter. Terus juga ini teman-teman mau berlangganan bulanan atau 2 bulan sekali, 3 bulan, saya coba monthly. Terus untuk pembayarannya, nah teman-teman bisa pilih, setelah itu bisa di add ya. Nah teman-teman akan mendapatkan kode bayar dan silahkan dipakai kode bayarnya untuk membayar ya teman-teman. Untuk jumlahnya berarti 29 250 karena kena biaya untuk payment gateway. Untuk cara bayarnya bisa lihat di ini. Kalau sudah, kita tutup. Nah, nanti maka otomatis sistem akan aktif teman-teman kalau sudah bayar, karena ini ada paket trialnya, berarti ini hanya berlaku 4 hari ya teman-teman. Terus untuk remaining day ini untuk notif ke customer jika ada paket internetnya mau habis, mau expired, nanti si customer akan mendapatkan notif untuk jamnya. Untuk jamnya ini jam pengiriman ya teman. Kalau saya buat jam 10, berarti nanti di jam 10 kurang dari 5 hari si customer akan menerima notif bahwa paket internetnya akan segera berakhir. Terus juga jadi nanti kalau 5 hari ya ada notif 5 hari lagi, kalau 4 hari lagi gitu ya teman-teman, sampai dengan expirednya. Untuk nomornya ini belum bisa dibeli ya, karena di sini saya belum mendaftarkan nomor. Untuk cara mendaftarkannya, teman-teman bisa klik menu number, terus add device. Nah, ini tinggal diisi misalkan device 1. Untuk nomornya 085 226 844 943. Oke. Deskripsinya mau diisi boleh juga, enggak juga boleh ya. Terus add device. Nah, sudah berhasil. Teman-teman tinggal mengkoneksikan ke nomornya teman-teman. Oke, saya akan coba koneksikan ke nomor WA saya.
Nah, dan sudah terkoneksi. Terus kita tutup. Kita kembali lagi ke general. Terus silahkan pilih boot number-nya. Boot number itu untuk WA balas otomatis ya teman-teman. Terus notifikasi number-nya. Ini untuk nomor notifnya. Jadi kalau teman-teman punya 2 nomor nanti bisa diisi yang berbeda ya. Terus di enable. Oke, nah sampai di sini untuk pengaturan WA Gateway-nya ya teman-teman. Terus ini untuk pengaturan notif message-nya, boot message. Nah, terus kalau teman-teman tadi belum istilahnya mau coba trial dulu, terus setelah itu mau bayar, bisa di menu invoice ya. Invoice nanti tinggal diklik bayar dan akan muncul. Oke. Nah, nanti untuk perpanjangan per bulannya juga nanti teman-teman akan mendapatkan invoice di menu ini ya. Jadi setiap H-10 nanti teman-teman akan menerima invoice di sini ya, yang bagi yang berlangganan. Untuk WA Gateway sudah, terus kita ke server ya teman-teman. Server kita tambahkan. Misalkan server 1. Ini saya pakai VirtualBox. VirtualBox saya tes koneksi. Oke. Ini password saya ya, password web @mikrotik. Nah, kalau teman-teman juga mau langsung mengimpor customernya dari Mikrotik, teman-teman bisa lihat ke view Mikrotik, terus di user script. Nah, teman-teman bisa impor dari sini ya. Nah, ini saya akan mengimpor 50. Aktivasinya rata-rata misalkan saya buat di tanggal 5. Oke, kecepatan impor tergantung server teman-teman, juga tergantung koneksi ke Mikrotiknya. Kalau teman-teman mau cepat, bisa diaktifkan di menu general setting, itu ada pilihan QE. Itu diatur ke database, itu nanti prosesnya akan dilaksanakan di database ya, jadi bukan di interface-nya. Oke, ini sudah masuk, kita cek di customer. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, customernya kita sudah punya customer. Terus customer paket ini juga sama, lebih ke paketnya ya. Terus juga ada invoice-nya. Nah, invoice-nya sebentar teman-teman. Nah, misalkan ini Agus akan mencoba Agus Supomo. Agus Supomo ini saya buka WA dulu. Agus Supomo tadi. Agus Supomo, saya akan coba masukkan nomor saya dulu ya. Indonesia, Jawa Tengah, terus Sukoharjo, Waru, Tegal Sari, Dukuh. Nah, nomornya bagi teman-teman yang ini dicentang ya teman-teman, biar bisa masuk ke paketnya juga. Bagi teman-teman yang dekat dengan lokasi ini bisa merapat. Oke, kita next. Terus ini nggak usah diisi untuk passwordnya. Kalau mau diisi juga berarti nanti passwordnya juga berubah. Nah, sudah.
dan WA-nya ini juga sudah. Saya akan mencoba melakukan pembayaran kepada Agus Supomo. Payment, bayarnya secara cash saja, totalnya 110. Kalau misalkan mau nyicil juga tinggal diisi teman-teman, nanti ada cicilannya. Terus setelah itu kita proses. Nah, kita proses. Nah, ini si nomor Agus Supomo tadi mendapatkan notif WA bahwa dia telah melakukan pembayaran ya untuk periode 5 Agustus sampai 5 September, karena tadi kita buat aktivasinya di 5 Agustus ya, jadi 1 bulan. Terus kita lihat cek yang kemarin di request sama teman-teman, itu ada di payment ya teman-teman. Nah, ini untuk rincian pembayaran. Jadi ada pembayaran jumlah income hari ini, terus 7 hari ke belakang, 1 bulan, 1 tahun, terus teller ya. Jadi nanti teller, kalau tellernya ada 2 ya, di sini nanti akan muncul kotak lagi per teller, dia mempunyai tampilan sendiri-sendiri. Terus ini juga kita bisa mencari berdasarkan tahun, bulan, terus tanggal mulai, tanggal akhir. Ini juga teller. Jadi kalau misalkan ini ya nanti yang muncul hanya di si teller, si admin ya. Selanjutnya di pengiriman pesan massal ya teman-teman. Nah, ini di customer paket, misalkan saya sedang ada gangguan di lokasinya jalur keluar ya, bukan WAN-nya ya. Kalau WAN-nya ya kita nggak bisa untuk ngirim ini karena kita butuh koneksi internet untuk tersambung ke WA Gateway ya teman-teman. Saya akan mengirimkan pesan bahwa ada gangguan, maaf terjadi gangguan. Terima kasih, simpel aja ya teman-teman. Saya akan kirim, maka ini akan mengirim pesan kepada customer yang mempunyai nomor telepon ya teman-teman. Nah, ini kita sudah terima, maaf terjadi gangguan. Kita lihat di dashboard. Nah, ini bahwa di bulan Agustus ini ada 50 billing ya, 50 billing, 49 belum dibayar, 1 bayar. Oke, ini untuk jumlah paketnya banyak sekali teman-teman. Terus ini untuk mengubah harga-harga paket ya, untuk trial day-nya juga. Terus di general setting ada payment gateway, ini juga bisa diaktifkan teman-teman, Tripay-nya ya. Untuk Midstrand belum bisa kita gunakan. Terus ada auto isoler juga teman-teman, auto isoler mau diaktifkan atau tidak, teman-teman tinggal setting menggunakan cron job atau mikrotik ya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin di video tersendiri ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang. Nah, untuk customer management sudah teman-teman. Terus untuk yang mau yang update ya, dari 205 ke 206, mungkin di versi 205 ke bawah itu masih ada bug di invoice ya, tentunya di billing ya, yang harusnya billing sudah keluar tapi belum juga keluar. Ini teman-teman update-nya seperti biasa, cuma ada satu yang berbeda teman-teman. Untuk directory public terus build, nah ini atau folder directory ini, build ini kita hapus dulu ya teman-teman, karena kalau enggak nanti filenya akan numpuk di sini ya. Karena saya sudah menggenerate CSS dan JS nya lagi supaya tampilannya bisa menyesuaikan.
Jadi ini harus dihapus, terus ditimpa dengan file yang baru. Oke, untuk update-nya mungkin filenya juga terlalu banyak. Hati-hati teman-teman, bagi yang udah edit nanti udah capek-capek ngedit ketimpa file default-nya lagi ya. Terus ini ya udah, untuk update-nya seperti itu aja. Saya akan contohkan aja. Jadi setelah teman-teman menimpa, ini kan tadinya versi 205 ya. Saya save, terus saya reload. Nah, nanti untuk update-nya hanya seperti ini teman-teman. Ini yang catatan pembayaran, tombol hapus invoice, perbaikan bug, terus update. Nah, sudah ya. Sudah, terus di billing ada tombol hapus invoice ini ya teman-teman. Ini bisa digunakan. Terus juga misalkan teman-teman istilahnya belum menggenerate secara otomatis juga, teman-teman bisa reset next bill-nya. Ini di reset, nanti dia akan kembali ke default. Tapi untuk auto generate billingnya itu teman-teman harus mengatur cron job dan juga supervisornya ya teman-teman, biar bisa menggenerate invoice-nya secara otomatis ya. Itu di sini juga sudah saya berikan settingan mau berapa hari sebelum berapa hari invoice itu mau di generate. Nah, ini invoice div. Ini jadi saya buat 7 hari ya. Jadi misalkan deadline-nya si Agus Supomo tadi di 5 September. 5 September dikurangi 7 berarti sekitar di tanggal 30-an ya, 29-30-an ya mungkin. Itu nanti sudah ada invoice untuk Agus Supomo. Oke, kalau sudah, untuk customer manajemennya, update-nya ini juga sudah. Nah, terus ketika teman-teman menggunakan WAZW-nya ada masalah atau ingin menu lebih lengkapnya, teman-teman bisa akses di websitenya WAZW-nya ya. Itu di domain grianet.in. Nah, seperti ini. Tadi admin.com, passwordnya tadi 123455678, login. Oh, sebentar teman-teman, HTTPS ya. Oke, nah ini teman-teman juga ada menu di grianet.in-nya ya. Itu ada satu device terkoneksi, terus juga ada invoice yang harus dibayar. Kita tinggal klik payment atau mau ganti bayar ya. Kalau dari sini bisa, kalau dari customer management tadi kan kita nggak ada untuk ganti metode pembayarannya. Terus ada device, oke, connected, scan juga, hapus. Terus ada invoice yang belum terbayar. Ada subscription, ini ada company. Nah, jadi teman-teman kalau mau ubah detail company-nya bisa dimasuk di grianet.in. Terus untuk mengubah email sama password juga bisa masuk ke sini ya teman-teman. Oke, ini ada bantuannya. Untuk link downloadnya juga sudah ada di sini teman-teman. Nah, ini untuk sampelnya aja ya. Terus kita logout. Oke. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman untuk update customer manajemennya. Semoga bermanfaat, dan bagi yang mau donasi dengan senang hati teman-teman, berapapun nilainya, saya tidak selalu mempermasalahkan ya. Yang penting ikhlas. Terus donasi itu untuk apa ya, nah kan gitu. Ya, yang jelas untuk pembiayaan proyek ini ya teman-teman, terkadang saya juga butuh untuk
ngopi, rokok. Ini jujur ya teman-teman. Jadi ya donasi teman-teman sangat bermanfaat sekali buat pengembangan proyek ini, supaya proyek ini juga lebih bagus lagi. Saran dan kritik dari teman-teman juga sangat saya harapkan, ataupun masukan-masukan bila mana nanti saya mampu untuk mengerjakan, ya akan saya kerjakan gitu teman-teman. Dan sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.